Standar pelayanan di rumah sakitmu itu harus ada PPI. Jadi yang tanya lagi, apakah PPI itu harus dilaksanakan di rumah sakit? Harus standar. Dia nggak melakukan PPI, harusnya nggak bisa buka rumah sakit. Nggak bisa, jangan bikin mati orang. Tadi patient safety, ya. Mutu layanan itu baik, ada itu di Undang-Undang Kesehatan. Nanti buka Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, catat. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Harus bermutu, berkualitas, bertanggung jawab. Jangan tanya lagi. Jadi PPI itu kan harus ada PPI. Nggak bisa akreditasi, nggak ada akreditasi PPI jalan. Kenapa? Tadi disampaikan. Karena di rumah sakit itu banyak memberikan tindakan-tindakan. Pasang kateter urin, pasang intubasi, pasang setapan lain, gitu loh. Itu semua berisiko cedera kepada pasien. Berisiko cedera pada pasien. Tadi ada pertanyaannya masih oke lah. Apakah semua laporan PP itu dilaporkan ke safety? Tadi sudah dijawab. Tidak. Tidak semua. Kalau ada KLB, yes. Tidak ada KLB, tidak usah. Tadi udah benar. Kalau pertanyaan itu masih bermutu, berkualitas. Itu bolehlah pertanyaan efisien, calon efisien. Semua enggak ya kita berikan. Ya, jadi PPI ini yang harus meliputi konservasi, surveillance, pencegahan infeksi, pengembangan alat tindakan operasi, PPRA diklat. Ini tadi sudah ada disampaikan Dr. Anom. Tadi disampaikan Dr. Anom itu ada konservasi, ya, pencegahan infeksi, PLA. Tapi harus ada diklatnya dan surveillance. Jadi harus ada diklat. Nanti tanya lagi, apakah semua tenaga kesehatan harus PPI? Harus. Yang namanya manusia. Kecuali kucing. Kucing nggak usah kasih perhatian PPI. Karena kucing tidak boleh di rumah sakit. Kalau ada kucing di rumah sakit, berarti PPI-nya nggak jalan. Oke? Berapa PPI mencegah HAIS? Apa itu HAIS? Tadi juga disampaikan. Infeksi yang terjadi selama proses perawatan rumah sakit. Saat masuk nggak ada infeksi, masih. Atau infeksi pada petugas karena pekerjaannya. Atau infeksinya dari rumah sakit muncul setelah pasien pulang. Ya, itu sudah tertuang di patient safety. Tadi pun sudah disinggung sama Dr. Niko. Ya, ada di undang-undang. Saya kutip beberapa undang-undang ya, yang terkait dengan PPI. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau. Ini dasarnya, bukan dasarnya akreditasi. Semua pasien yang datang ke rumah sakit, jasa masyarakat Gizi Kansani harus aman, bermutu, terjangkau. Undang-undang loh. Kalau tidak melaksanakan bisa masuk penjara. Undang-undang. Ya, dan ini berlaku. Gara-gara tidak melaksanakan PPI, pastinya pada meninggal semua. Tanggung jawab setiap orang yang ada di rumah sakit. Tanggung jawab kepada pasien, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pemerintah, dan kepada Tuhan. Nah, ini masih banyak saya melihat orang-orang yang di sini adalah ya bersihkan hatimu kamu jadi PPI. Masih banyak hatinya nggak bersih. Pasal 6 setiap orang lingkungan sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Harus lingkungan sehat rumah sakitmu. Nggak boleh ada kecoa, nggak boleh ada lalang, nggak boleh ada kucing, nggak boleh ada anjing. Ya, nggak boleh ada kucing, tikus, anjing, babi, lembu, kerbau, kambing, nggak boleh ada di lingkungan rumah sakit. Nggak boleh, catat. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau di luar, lalat, semut, ya, lalat, semut. Itu di luar rumah sakit ya boleh. Bagaimana kamu buang dari tanah-tanah itu? Tapi di dalam rumah sakit itu tidak boleh. Jadi lingkunganmu harus sehat. Pasal 10 setiap orang wajib menghormati hak orang lain, memperoleh lingkungan yang sehat. Setiap orang, harapan harus wajib menghormati orang lain, tidak boleh merokok. Harapan masih merokok, harapan masih merokok enggak? Perjuangan masih merokok? Halo? Tidak. Harapan?
Harapan masih perokok? Hei, Harapan. Ini udah kedua kalinya Harapan. Harapan, sayang. Harapan, mana Harapan? Harapan, kamu nggak ada di dalam? Hei, Harapan. Waduh. Harapan menurut mana? Buka Harapan, kalau tidak saya tidak lanjut. Jangan-jangan Harapan nggak ada. Harapan menurun. Harapan menurun. Harapan menurun. Halo, Harapan menurun. Saya bilang 90%, jangan-jangan Harapan udah kabur. Harapan menurun mana? Harapan menurun. Teleponan dia. Ini saya telepon Harapannya. Tapi dia lagi online. Harapan, tolong panitia aja dipanggil lagi dia. Ini udah pernah pelatihan efisien. Dia lagi online. Oke. Pasal 5 ayat 2. Efisien harus paham ini. Jadi nanti kamu tadi ditanya, gimana membuat orang itu supaya mau berubah? Kasih tahu undang-undang. Pasal 5 ayat 2, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan aman, bermutu, terjangkau. Ini tadi sudah ya. Ya. Pasal 11, setiap orang wajib berlaku hidup sehat, mewujudkan, mempertahankan, dan mewujudkan kesehatan sendirinya. Wajib berperilaku hidup sehat. Apakah merokok itu sehat? Tidak sehat. Jadi tidak boleh merokok. Siap, nggak boleh merokok. Ya, tidak boleh merokok. Pasal 24, tenaga kesehatan harus memiliki ketentuan kode etik, standar profesi, pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, standar prosedur operasional. Kamu punya perawat sebagai perawat tenaga punya profesi, punya kode etik. Punya kode etik, standar profesi, pengguna kesehatan. SPO, setiap melakukan tindakan perawat itu, semua orang itu harus bisa standar prosedur operasional. Untuk PPI, SPO 120. Kamu kalau efisien, kamu siapkan 120 SPO PPI. Kamu Leni udah punya Leni? SPO 120 Leni? Leni udah punya belum? Belum ada 120, Bu. Udah berapa SPO? Sekitar 80-an, Bu. Nah, kamu buat. Tadi Dokter Maya telepon aku. Rupanya Dokter Maya sudah jadi direktur rumah sakit. Dan kamu pikir pada direktur, Dokter Maya. Karena dia mau maju PP-nya. Tadi saya lama istirahat, telepon sepanjang lebar sama Dokter Maya. Dia sekarang jadi direkturmu. Saya bilang minggu depan seminar tempatmu. Karyawan para seorang harus kasih seminar. Jadi kamu nggak boleh main-main. Nanti akan saya pantau melalui Dokter Maya. Iya, Bu. Kalau nggak, saya bilang kalau nggak sekarang aja dia nggak usah, dia ganti aja kalau dia nggak komit. Sama si Munte. Munte namanya siapa? Leni, Bu. Leni Munte, terus? Iya, Bu. Satu Anak lagi? Siska Huta Barat, Bu. Oh, Siska Huta Barat. Iya, Bu. Oh, Leni Munte, oke. Ya, dengerin ya, jangan kamu itu ya, nanti aku tengah saya Dokter Maya. Ya. Pasal 25, ya, pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah, Pemda, dan atau masyarakat pengelola pendidikan dan pelatihan dan masyarakat atau masyarakat. Misalnya apanya? Yang swasta, termasuk di sekarang pelatihan PPA ini. Kalau ada yang bilang ini tidak sah, siapa yang mengatakan tidak sah? Siapa? Kemarin dari Muda Kekasih, kamu harus perhatian. Rumah sakitmu sendiri memiliki perhatian. Kalau kamu mampu, nggak apa-apa. Bikin pelatihan PPI dasar. Tadi saya bilang Dr. Mai, semua tahun ini harus selesai PPI dasar di rumah sakit Jasa Saragi.
Saya mengundang Bu Kos lagi datang ke sini. Nanti aja saya udah berkali-kali datang ke sana. Tahun depan saja. Saya hanya melihat evaluasi saja. Tapi data maya semua yang para seorang sudah dilatih dalam satu tahun. Para seorang. Pasal 53 peraturan kesehatan mendahulukan pertolongan sama nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Ingat, datang ke rumah sakit efisien itu nggak boleh cari super mie dulu, makan ini dulu, makan sana nggak boleh langsung kerja. Kenapa? Nanti Anda mengatakan kepada perawat UGD, perawat ICU, karena kalau datang ke rumah sakit langsung kerja, jangan cari super mie, jangan pergi ke sana sini, langsung kerja. You nggak akan bisa mengatakan begitu kalau efisiennya pun tidak seperti itu. Duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di kantornya, ngobrol sana, ngobrol sini, gosipin orang, gosipin sana sini. Bagaimana mengubah orang? Nggak boleh, efisien nggak boleh. Efisien nggak boleh berkoloni-koloni. Kalau kamu berkoloni jangan jadi efisien. Ya, Kaslin ini kamu udah efisien, Kaslin. Kaslin kemarin kan sudah ikut apa? PP dasar, Kaslin. Ya, kemarin ikut PPI dasar sama PPI lanjutan. Ini baru pertama PCN-nya, Bu. Baik. Masih efisien kamu ya? Iya, baru mau dipersiapkan untuk PCN, makanya diikutkan pelatihan, Bu. Oke, jadi kamu harus komitmen. Tapi nanti tanya sama direkturmu dulu. Direktur mendukung saya nggak jadi efisien. Bu Kosti tanya itu. Apakah direktur mendukung saya? Kalau direktur mendukung saya, nanti Bu Kosti akan ngajar-ngajar saya. Buat juga seminar di Palu itu. Saya juga udah pernah ke Palu, ke rumah sakitmu kan? Berbagus swasta. Swasta itu juga kamu lebih bagus. PPI, orang PPI itu, efisien itu, dia motornya PPI semua. Nanti pasien kasih makan ke perawat, ibu bertanya, kenapa pasien kasih makan? Perawat itu tidak senyum, tidak mau ketawa-ketawa, tidak merasa pasien. Kamu tanya, kamu harus senyum terima pasien. Kalau nanti infeksi pasiennya, kenapa? Kamu harus tahu. Pasal 54 penjagaan pelayanan kesehatan bisa secara bertanggung jawab. Oke. Rumah sakit jasa mesra lagi bertanggung jawab. Rumah sakit Vintani bertanggung jawab. Aman, bermutu dan merata. Non diskriminatif. Kalau orang kaya, anggota dewan udah mana melayani pasiennya. Tapi ketika datang tukang becak ditelantarkan. Wih, dosa kamu. Hati-hati. Dengan ingat kata-kata saya. Ingat. Kalau orang lain mengatakan begitu, tapi kamu tidak boleh seperti itu. Karena kamu nanti akan memberikan tanggung kepada perawat UGD. Yang penting kamu lihat, kamu lihat dulu. Ya. Jadi kamu pun sebagai efisien, kamu punya tanggung jawab. Memintakan mereka tetap PPI. Ini bisa memintakan orang itu jadi PPI. Gitu loh. Itu tanggung jawabmu. Jadi kalau sekarang PPI tidak ada di tempat, ya gimana? Apa tanggung jawabmu? Ya. Saya tegas, karena saya membuat pelatihan PPI, efisien. Kalau nggak ogogan, jangan jadi efisien, cari orang lain kok. Harapan udah datang. Halo, harapan? Harapan udah datang. Saya suka cecerin orang loh. Coba kalau ketemu kita online. Saya cecerin semua sampai dapat. Oke, ya. Undang-Undang RI 44 tahun 2000 tentang rumah sakit. Ya, nanti baca Undang-Undang rumah sakit. Ya. Jadi penyakit infeksi ini, ya, disebut kita HAIS, penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau HAIS. Ini merupakan suatu masalah kesehatan di dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ya. Jadi ini menjadi suatu agenda di APEC. Ya. Ini diperbincangkan. Karena kalau terjadi infeksi, itu berdampak kepada ekonomi negara. Berdampak pada ekonomi negara. Tahu tidak? Biaya kita untuk COVID 130 triliun. 130 triliun. Salah satunya itu penggunaan hazmat yang tidak perlu. Ya, udah hazmatnya mahal, bakarnya lagi mahal. Padahal tidak mencegah COVID. Ya. Harusnya komite PPI itu yang berbicara di rumah sakit itu. Kalau dia ngomong, ya udah bubarkan PPI, malu-maluin, ngapain ada PPI pakai khas rumah sakit ini, bubarkan aja PPI. Gitu. Ya,
Harus berani, harus tegas. Tegas pada tempatnya. Jadi, ya secara prinsip sebenarnya HIS itu bisa dicegah, tapi memang tidak 100%. 70% bisa dicegah. 30% tidak bisa karena dari kasus pasiennya sendiri. Kondisi pasiennya. Karena banyaknya penyakit komorbid. Ya, tapi 70% itu bisa dicegah. Ingat ya, bisa dicegah, bisa dicegah. Dikatakan standar 1 orang dari 10 pasien masuk rawat itu adalah mengalami HIS. 70% dari petugas kesehatan. Yang paling banyak bertanggung jawab adalah perawat. Ingat, perawat. Karena pasien tidak dirawat baik-baiknya. Pasien kagak dimandikan, pasien kagak dikeramas, pasien tidak dikasih NKT-nya. Kalau nanti mau makan, tolong di keluarganya. Ya. Pada pasien COVID, kasih makan dari luar. Nggak berani masuk. Ketakutan. Kenapa ketakutan? Tidak paham PPI. Sehingga komite PPI yang melaksanakan. Sesungguhnya kalau PPI-nya sudah jalan, kita nggak ada rasa takut menghadapi pasien COVID. Tapi PPI kita tidak jalan. Tadi dikatakan meningkat kepatuhan kebersihan tangan. Meningkat kepatuhan kebersihan tangan, tapi tidak benar. Asal-asal kebersihan tangannya. Tidak sesuai SPO. Kebersihan tangan pakai sarung tangan. Itu namanya bukan kebersihan tangan. Itu namanya kebersihan sarung tangan. Jadi sesungguhnya nggak naik kepatuhannya kalau pakai sarung tangan kok. Itu bukan kebersihan tangan. Tuh. Ya, itu bukan kebersihan tangan. Jadi naik, kata nggak naik kepatuhannya. Buktinya jadi banyak pasien infeksi. Orang sibuk ngurusin COVID, tapi yang lain tidak dilihat. Ada nggak jadi sepsis pasien? Bisa jadi sepsis dari bakteri ini jadi sepsis, pasiennya meninggal. Pasien masuk ke rumah sakit dengan COVID, jatuh ke gagal napas, dipasang intubasi, kagak dirawat yang benar. Pasang aja intubasi, pasang, tapi kagak dirawat. Ya, pasien masuk rumah sakit, infus yang nggak diganti-ganti. Ngeri kali. Ini saudara saya bilang, bukan saudara saya, teman persaudaraan gimana lah. Dia juga kena COVID. Sebelahnya sudah ngep-ngepan, ditelepon ke rumah sakit ke perawatnya. Iya Bu, sebentar. Iya sebentar. Sampai pasiennya meninggal, kagak datang perawatnya. Gila. Sampai pasiennya meninggal kagak datang perawatnya. Disaksikan oleh tempat sebelah inilah yang tetangga kita. Coba ngeri nggak? Dosa nggak itu? Pasien COVID sampai meninggal. Banyak pasien COVID meninggal nggak dilihat sama perawatnya. Tuh, itu tugas kamu sebagai pasien. Ya. Tadi dibilang ruang lingkup materi PPI itu apa aja? Kewaspadaan isolasi. Nah, ini yang akan dibahas. Inilah kita terapkan untuk pasien COVID. Kewaspadaan isolasi. Ini kewaspadaan isolasi. Oke, nanti akan dibahas. Materi 1 kewaspadaan isolasi. Ya. Kemudian menerapkan bandage pada pemakaian alat. Dipasang kateter urin, terapkan bandage untuk mencegah infeksi saluran kemih. Dipasang intubasi, TTT, intubasi, diterapkan bandage-nya. Gitu, ya. Di samping itu nanti kita lakukan juga monitoring melalui IKRA dan audit. Ya. Ini segitiga epidemiologi. Tolong semua efisien. Juga menjadi efisien ini kuasain. Kuasain ini. Banyak efisien nggak kuasain ini. Sehingga ketika orang mau apa sama dia nggak tahu jawab. Ingat segitiga epidemiologi. Segitiga epidemiologi. Ingat segitiga epidemiologi. Tadi katanya nilainya bagus. Semua baca yang bagus. Ya, saya nggak tahu ini ada 2 kemungkinan yang bagus. Mungkin soal ini sudah beredar karena kami belum ganti, harusnya kami ganti nih soal. Ya, tapi nanti ketika ditanya nanti ada uji komprehensif, sebutkan rantai infeksi, bingung dia. Padahal ketika pretesnya bisa jawab. Ketika bertemu begini sebutkan nggak tahu. Nggak bisa. Ya, segitiga epidemiologi ada 3 unsur: host, agent, environment.
Host itu adalah manusia, ya, binatang. Itu host. Ya. Jadi binatang itu tingkatkan daya tahan tubuhnya. Binatang pun bisa stres, tapi kita nggak bicara binatang sekarang. Kita bicara manusia. Manusia itu bisa stres. Manusia itu bisa stres. Pasien masuk ke rumah sakit tidak dilayani dengan baik. Ingat tadi harus aman. Tidak ada senyuman-senyumannya itu. Stres dia, imunitasnya turun. Masuk sedikit koloninya udah infeksi dia. Tapi kalau dia tidak stres, masuk kumannya, daya tahan tubuhnya akan melawan. Dia tidak akan. Itu salah satu. Jadi kalau nanti pura-pura di UGD mau di ICU, tidak sopan berbicara dengan pasien, itu harus tegur. Nanti kalau dibilang, ya itu kan emang urusan kamu tuh. Yes, urusan saya. Sebagai infection control nurse. Kenapa? Kalau pas dia kamu begitu, pasiennya akan stres. Pasiennya stres, imunitasnya akan turun. Maka dia bisa terjadi infeksi. Kamu harus jelaskan itu. Lingkunganmu yang kotor tadi, bersih nggak ada debu. Troli itu harus bersih, nggak boleh sampah-sampah. Bekas-bekas jarum nggak boleh ada di sana. Ya, nggak ada bekas-bekas jarum sana. Tutupnya tripeng nggak ada di sana. Ya, bekas-bekas jarum, debu-debu nggak boleh di sana. You harus kontrol ke sana. Lingkungan. Agent, ya, agent ini virus bakteri jamur ini. Jadi harus ada agent. Agent ini adalah mikroorganisme yang diciptakan oleh Tuhan. Bakteri, virus, jamur, parasit. Ya. Ini rantai infeksi. Tolong ya, tolong. Harapan udah ada belum? Saya tahu banget nih harapan ini. Harapan udah ada belum? Harapan menurung. Ini harapan menurung ini apa sih? Kenapa sih nggak ada? Bu, tolong panggilin Bu Panitia harapan itu. Mikrofonnya sih sudah unmute, Bu. Mana dia? Harapan menurung? Mikrofonnya Halo, sudah harapan? unmute, tapi videonya tidak ada. Halo, harapan menurung? Harapan menurung? Udah dulu udah perhatian, sekarang juga begini. Aduh. Ini rantai infeksi. Ada 6 unsur. Agent, ya agent, ya ini tadi bakteri, virus, jamur, kecap. Untuk COVID namanya SARS-CoV-2, virus corona. SARS-CoV-2. Ya. SARS-CoV-2, virus. Oke? Untuk penyakit yang lain, bakteri, virus, jamur, parasit. Kemudian dia punya reservoir. Reservoir di mana dia hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Di mana dia ada di manusia, ada di binatang, ada di tumbuhan, ada di air, ada di tanah. Ya. Ada di tanah, ada di manusia. Oke. Ya. Jadi di manusia itu ada, makanya manusia itu terinfeksi. Jadi tidak boleh orang berkerumun datang ke rumah sakit. Tidak boleh orang itu lama-lama besok. 10 menit 2 orang. Kalau udah hilang pandemi, masa pandemi tidak boleh. Kalau hilang pandemi hanya 2 orang, karena dia terinfeksi. Ya. Tadi saya bilang tidak boleh ada binatang, tidak boleh ada kucing berkeliaran, jangan ada juga dia untuk kucing. Nggak boleh, tikus nggak boleh, keberadaan tikus nggak boleh. Panggil kesling. Ya, nggak boleh. Jangan pula anjing masuk ke ruang perawatan. Banyak di dalam anjing masuk ke ruang perawatan. Tahu-tahu aja lah perawatnya. Bukannya panggilnya orang untuk diusir. Kalau nanti digigit itu orang-orang lingkungan rumah sakitnya bisa di-show. Ya, ya seperti itu. Oke, manusia, tumbuh-tumbuhan ini tanaman-tanaman nggak boleh di indoor, harus outdoor. Ya, air tanah, pastikan tidak ada tanah-tanah, tidak ada air tanah, dan rawa di ruangannya di indoor. Oke, kalau SARS-CoV-2 reservoirnya bisa boleh di mulut, hidung, mata, di mulut, hidung, mata itu. Oke, ingat, dengar ini. Jadi nanti tahu jawabannya kenapa orang itu tidak perlu pakai hazmat. Ya, kenapa orang itu tidak perlu pakai hazmat? Oh, sorry. Oke, portal proteksi, pintu keluar dari mulut, hidung, mata, pintu keluar dari tubuh manusia itu melalui membran mukosa tubuh, dan kulit yang tidak utuh. Catat, membran mukosa tubuh, kulit yang tidak utuh. Membran mukosa tubuh itu apa? Membran mukosa mata 2 lubang, membran mukosa hidung 2 lubang, mulut 1 lubang, telinga 2 lubang, urogenitalia 2 lubang buat wanita, 1 lubang buat pria, dan saluran pencernaan bawah. Oke,
Untuk SARS-CoV-2 dia keluarnya dari mulut, hidung, mata. Oke, dengar. Mulut, hidung, mata. Nggak bisa dari jidatmu nih. Jadi lu nggak usah pakai hazmat. Nggak bisa dari leher nih. Jadi kelihatan leher tuh. Menular pasien boleh? Boleh, kenapa tidak? Ya, pintu masuknya mulut, hidung, mata. Ingat. Oke? Ya, untuk COVID. Tapi untuk yang lain ya bisa dari dubur, ya. Kalau kamu masukkan terus stand bisa dari pencernaan bagian bawah atau urogenitalia, ada dari telinga kalau THT. Bisa orang THT. Maka semua years sebelumnya itu harus di DTT. Kalau pakai yang stainless, kalau yang pakai disposable buang. Ya, pintu keluar. Kulit yang tidak utuh. Kenapa kulit yang saya nggak utuh, pasang impos. Jadi kalau untuk virus corona, dia mengeluarkan kalau dia batuk bersin, bernyanyi, maka semua orang pakai masker. Kenapa? Karena semua orang kita anggap OTG. Ingat, saat ini semua orang kita anggap OTG. Makanya pakai masker prokesnya, pakai masker. Supaya kita tidak bisa menularkan kepada orang lain. You menularkan kepada orang lain, you dosa. Jangan pernah menularkan mikroplastik ke orang lain. Sebarkanlah kebaikan. Ilmu pengetahuan. Gosip nggak boleh. Jangan sebarkan gosip. Oke, kemudian model transmisi kota droplet airborne. Untuk COVID, ini secara umum penyakit semua. TB itu airborne. Ya. Untuk COVID, droplet sama kontak. Ya. Droplet sama kontak. Jadi sebenarnya nggak perlu tekanan negatif. Tapi kalau dia menghasilkan aerosol ketika melakukan tindakan, maka dia airborne. Di sini dibutuhkan tekanan negatif. Kemudian pintu masuk, mulut, hidung, mata. Kalau secara umum, membran mukosa tubuh, kulit yang tidak utuh. Kalau untuk COVID, maksudnya dari mulut, hidung, mata. Maka semua orang pakai masker. Saya pakai masker kalau ada orang di rumah. Maka ini standby terus. Ada orang saya pakai ini. Tapi saat ini saya sendiri, saya lepas. Oke? Kemudian dia masuk kepada host, susceptible host. Ya. Apa ini? Orang-orang tidak, ya. Oke, 10 menit lagi saya. Hash itu apa? Oke. Oh, kemudian dia masuk kepada orang yang data tubuhnya turun. Data tubuhnya turun siapa? Usia yang berlanjut. Orang-orang ada penyakit dengan komorbid. Ya, kalau ada penyakitnya komorbid. Sekarang HIS apa pengertian HIS? HIS itu adalah infeksi yang ini sudah ada di dasar ya. Ini hanya bilang aja saya. Infeksi terjadi pada pasien selama perawatan rumah sakit pada pasien. Jadi pada saat pasien itu masuk, nggak ada infeksi, nggak masa inkubasi. Oke? Infeksi dalam rumah sakit muncul setelah pasien yang pulang. Misalkan pasca operasi. Atau infeksi pada petugas karena pekerjaannya. Kita kena luka tusuk jarum, kena HIV, atau Hep B, atau Hep C. Ya, dari ada tadi. Karena semua data pasien kita anggap hepatitis C, hepatitis B, hepatitis C. Itu nanti kewaspadaan standar isolasi. Oke, jadi hati-hati menangani bedah tajam. Tidak boleh rekepin. Oke, ingat. Jadi kalau pasien masuk ke rumah sakit, dites kan, di swab negatif, dirawat dia di rumah sakit, serta 3 hari positif, konfirmasi positif, ada tanda dan gejala, periksa jadi positif. Jangan kamu bilang pasiennya mengaku, pasiennya berbohong, ternyata dia positif. Dapat rumah sakit itu. Dari mana? Dari tanganmu kali. Ya. Jadi jangan bilang orang itu tak jujur. Kamu harus anggap dia lah positif. Dan laksanakanlah prokes. Namun dia tidak tahu dia itu positif. Kan dia OTG, tidak ada keluhan, tidak ada apa. Kita tanya, ibu ada penyakit yang tidak ada. Memang ada. Terus ternyata sudah berapa hari dia positif, kamu bilang bahasanya berbohong. Bukan maksudnya berbohong, kamu nggak paham. Karena dia belum bisa aja dia positif, dia nggak tahu. Ya, tolong, efisien harus tahu, harus paham itu. Dampaknya apa? Lang obstennya tinggi, dia udah tahu lah ya, biaya tinggi, fatalitas, mobilitas, pendapatan menurun.
Ya, pendapatan pasien yang menurun, hati-hati tuntutan hukum. Maka perlu dilakukan PPI. Ya, PPI ini apa? Suatu upaya kegiatan. Kegiatan apa sih? Suatu upaya kegiatan. Kegiatan apa? Kewaspadaan isolasi, kegiatan surveillance, kegiatan penerapan pankes, ya, kegiatan penggunaan antibiotika, itu kegiatannya. Jadi kita masih berupaya. Saya tidak bilang menghilangkan sama sekali. Karena belum tentu bisa hilang. Buat apa ini kegiatan ini? Buat apa kewaspadaan isolasi? Buat apa surveillance? Buat apa tindakan bandas? Mencegah menimbulkan kejadian infeksi, ya, pada pasien, pada semua manusia, pasien, petugas, pengunjung, masyarakat seluruh rumah sakit, ya, dalam fasilitas. Oke, meliputi pengkajian. Siapa yang mengkaji? Komite PPI. Siapa yang mau perencanaan? Komite PPI. Siapa yang melaksanakan? Semua orang. Siapa yang melakukan evaluasi? Komite PPI. Nanti baca PMK nomor 27 tahun 2017 ya. Bagi yang belum perhatian PPI dasar, silakan buka itu, ambil dari Google. Tujuannya menekan infeksi pelayanan kesehatan, ya, petugas pengunjung. Tapi tetap ingat cost effectiveness, ya, cost effectiveness. Oke, jadi jangan kita melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, ya, jangan. Jadi kita harus tahu, ini saya mau ngapain, mau melakukan ini, tujuan saya apa? Kamu mau masuk ke COVID, padahal hanya mengajak obat ini tadi udah minum belum? Kamu harus pakai aja ke sana. Kamu harus pakai sarung tangan atau harus pakai gaun? Nggak usah, pakai aja masker, kacamata, udah masuk aja ke dalam. Tapi kalau melakukan tindakan perawatan, kamu mau apa kata-kata kulit, pakailah gaun, pakailah sarung tangan, sarung tangan, masker sudah ada. Tinggal kalau mau kamu tambahin face shield. Itu aja. Jadi nggak ada yang repot sebenarnya, nggak ada yang istimewa sebenarnya. Kalau kita udah belajar tentang kewaspadaan isolasi berdasarkan kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi berdasarkan kewaspadaan standar berdasarkan transmisi. Ya. Kewaspadaan isolasi ada 2 standar transmisi. Ya, transmisi itu tahu, transmisi droplet, hormon kontak interaksi. Kalau kita udah tahu, lah. Nanti akan dibahas. Ya, itu berevolusi. Kayak tadi kita masih ada sanatorium TB. Sebenarnya sanatorium TB udah nggak ada lagi. Tapi mau dibuat sanatorium TB. Kalau ada apa dari presiden tahun 2001. Luar negeri udah nggak ada itu. Tapi nggak tahu lah. Faktor risiko HAIS. Endogen ini tadi saya bilang, ini dari tubuh pasien, usianya, status gizi, obesitas, merokok, konsumsi mikroorganisme, penyakit ADM, ya. Ini adalah dari pasien itu sendiri yang nggak bisa kita kendalikan. Kalau ini eksogen, petugas, peralatan, lingkungan, ya. Jadi petugas harus patuh terhadap kebijakan dan SPO, ya. Apa spesifiknya HAIS, SSI, KOTI, KLAPSI, PAI. Ini sudah dapat ya. Kapan kita melakukan PPI? Setiap saat dimanapun memberikan pelayanan kesehatan. Ya, inilah program PPI. Oke, ini program. Kalau ada konsepnya tadi saya sampaikan. Jadi PPI ini bisa berlaksana kalau kita melalui perubahan perilaku individu. Ya, tadi pagi saya sudah bicara tentang BRC tadi. Bagaimana kita mengubah sikap kita dalam memberikan pelayanan. Ingat ya, kita ini pelayan, pemberi jasa pelayanan, bukan menghasilkan sesuatu benda. Oke? Kita harus sadar bahwa kita adalah pelayan. Dan ingat, apa yang kita lakukan, kita tanggung jawabkan di akhirat. Sama dengan saya sekarang. Ya, sama dengan saya sekarang. Saya melakukan pertanggungjawaban. Dan kadang-kadang kita nggak bisa lemah lembut juga kasih sama orang. Anda pun nanti begitu. Ada saatnya kita keras, ada saatnya kita lemah lembut. Kita lihat dulu situasi, ya. Jadi makanya kepemimpinan itu situasional. Kalau kamu lemah lembut, nanti orangnya kalau kita main-main, nggak masuk dia nggak ada, nggak apa-apa deh, kabur semua orang, kabur, hanya namanya doang, tapi orangnya nggak ada, gitulah, ya. Inilah, jadi apa programnya? Konsentrasi, nanti menteri akan sampaikan. Surveillance nanti juga ada, pendidikan pelatihan semua harus diberikan pelatihan PPI. Ya, pencegahan infeksi pada pemakaian sentral lain, pemakaian tetes, pemakaian ventilasi mekanik dan tindakan operasi. Akan ada materinya nanti.
audit pun nanti akan masih diulang lagi sampai praktek sama IKRA, ya. Dan efisien. Itu semua materi ini akan sampaikan. Satu slide tapi 150 halaman kalau Oke, ini konsentrasi ya nanti akan disampaikan. Oke, ini kegiatan surveillance juga akan disampaikan. Ini dilaksanakan oleh IPCN, bukan orang lain, bukan LIG, you mengerjakannya. Ya, diklat, ya, diklat. Nanti bikin perhatian untuk staf karyawan dokter dan perawat. Ya, ini PPI dasar. Ada PPI umum, ini saya tapi terserah. Kalau saya nggak, saya gabung dulu dokter sama penunjang. Penunjang buat radiologi, ya, farmasi. Buat apa dia tahu? Mencegah kateter urin gitu. Nanti kita gambarkanlah, ya, gambar anak kelamin wanita, kelamin laki-laki. Nanti dia gini bahasa, dia bingung. Tak perlu dia tahu. Ya, jadi itu 4+1 nggak usah kita masukkan, tapi kita ngomong tadi ini seperti tadi. Bisa terjadi ISK, tapi urusan ISK nanti urusan keperawatan. Bisa terjadi IDO, tapi urusan keperawatan. Nah, gitu aja ketika masih di konsep, ya. Kemudian pasien dan keluarga pengunjung kasih sosialisasi tentang apa? Hand hygiene, APD, lingkungan, limbah dan ketika. Nah, sosialisasi juga kepada security, petugas kebersihan, petugas parkir, masyarakat rumah sakit dan pedagang, ya. Jadi semua manusia yang ada di sana kita berikan. Untuk era pandemik, ya sekarang tadi kita sudah melanda, ya mudah-mudahan melanda. Bagaimana jangan tadi menjadi gelombang ketiga, wave ketiga, ya. Kalau mau itu masing-masing individu lah. PPI harus PPI yang harus berjalan. Kalau orang kampung prokes, ya ngomong gitu, ya. Ini perjalanan belajar pengen anak. Saya nggak membahas ini satu-satu, karena nanti sudah ada. Nanti ada bandus fraksi, bandus koti, bandus VIP, bandus fraksi. Saya nggak usah bacakan satu-satu ini, makan waktu karena nanti akan ulang. Ya, nih untuk bandus itu ya, preoperasi, interoperasi, pasca operasi. Artinya teman-teman tahu. Oke, habis waktu saya. PPLA, ini audit, ya, melakukan program pencegahan audit, ya, terapan konsentrasi. Audit lah itu konsentrasi semua. Program tadi dilakukan audit, nanti ada materi audit, ya. Monef juga lakukan lagi monitor, ya. IKRA simpulannya. Jadi infeksi terhadap pelayanan kesehatan ini masih merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia kesehatan, ya. Dapat dicegah diberikan melalui program PPI, kegiatan kegiatan surveillance, pendidikan dan pelatihan, pencegahan pada penerapan banders yang ya banders kateter urin, nanti VIP, pemasangan intubasi, ya, sentral lain, peripheral lain, dan operasi dan antibiotika. Nanti akan disampaikan satu persatu oleh para narasumber yang lain.